Assalamualaikum. Halo teman-teman, calon guru penggerak angkatan ke-7. Perkenalkan, nama saya Rahmat Riwaldi, peserta calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tugas 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Mengenal pendidikan sebelum memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 4 yang saya pahami atau saya terapkan sebelum saya memahami mendalam berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya menerapkan transfer of knowledge saja. Yang kedua, siswa yang merupakan siswa yang tertib. Dan yang ketiga, semua harus berpusat terhadap guru. Serta keempat, mengejar target nilai. Transfer of knowledge. Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk memberikan pembelajaran yang bersifat tertulis, dan anak hanya diminta untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Anak hanya sebagai objek untuk menerima, menghafal, dan mengulang tanpa mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Nah, model seperti inilah yang disebut namanya gaya bank. Gaya bank adalah sistem pendidikan yang menjadikan murid sebagai wadah yang nantinya akan diisi oleh pendidik yang memiliki pengetahuan. Jadi, transfer of knowledge ini atau pendidikan gaya bank ini hanya satu jalur, yaitu guru terhadap siswa. Sedangkan siswa bagaimana? Siswa hanya diminta untuk memperhatikan guru, menerima guru, apa masukan dari guru atau ilmu dari guru berikan, semua harus diterima dan ditampung. Nah, inilah sistem dulu yang saya terapkan sebelum saya memahami dan mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah siswa tertib. Jadi siswanya diem di kelas, tidak berbicara, tidak mondar-mandir, semua mata menghadap ke guru. Nah, inilah istilah yang selalu menjadi tolak ukur keberhasilan siswa di sekolah, di mana siswa yang tertib dan diam selama kegiatan pembelajaran diyakini akan mudah memperoleh ilmu. Itu bagian dari salah satu keberhasilan siswa di sekolah. Jadi siswa diam sudah membentuk dia untuk siap tampil di masyarakat. Yang berikutnya, yang ketiga adalah semua harus mendengarkan, memperhatikan guru. Tidak boleh berbicara, tidak boleh berdiskusi, tidak boleh ngobrol. Semua harus melihat guru. Untuk apa guru? Yang pertama adalah guru sebagai pusat pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Di sini siswa belajar jika guru mengajar. Istilah inilah yang biasanya dilaksanakan di kelas. Lalu bagaimana jika tidak ada guru? Ya mungkin anak-anak tidak bisa mengeksplor dirinya, hanya diam, mungkin diberikan tugas mencatat dan lain sebagainya. Berikutnya adalah satu-satunya sumber belajar oleh siswa itu adalah pusatnya kepada guru. Jadi semua apa yang dikatakan oleh guru, yang diberitahukan oleh guru, yang dikasih oleh guru, itu semua harus diikuti, dilaksanakan, dan didengar oleh siswa. Jika apa yang dikatakan guru itulah sumber belajar, dan semua apa yang disampaikan guru sebagai satu-satunya hal yang siswa tiru dan ikuti sebagai acuan pembelajaran. Biasanya kita dengar kalau misalnya anak berdiskusi dengan orang tua, pasti anak akan mengatakan, kata bu guru tidak seperti itu, Ma. Atau kata bu guru harus seperti ini, Ma. Padahal semua pembelajaran itu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti apapun. Yang berikutnya adalah target nilai. Jadi intinya anak belajar di sekolah itu yaitu nilainya harus tinggi, atau minimal nilainya harus bertambah, atau nilainya harus bagus mencapai ketuntasan minimum. Anak hebat dan cerdas diukur hanya melalui nilai yang didapatnya. Keberhasilan menentukan siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya pun juga ditentukan nilai siswa dalam mengerjakan tugas atau ujian yang diberikan. Bahwa faktor selain nilai tidak menjadi pertimbangan dan perkembangan bagi siswa selama pembelajaran. Itulah yang saya lakukan ketika saya masih belum mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, belum
mendalami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah itu, saya mempelajari pada pertemuan materi 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya berusaha merefleksikan diri, pendidikan pada masa kini dan masa yang akan datang. Saya pahami, saya renungkan bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak jauh berbeda pada pendidikan masa lampau. Kita lihat saja suasana kelasnya yang selalu mengikuti zaman dulu sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Semua hanya berpusat kepada guru, belajarnya ke guru. Semuanya harus menentukan adalah guru. Nah, bahwa yang saya pahami saat ini, pendidikan itu harus mempersiapkan siswa ke masa depan, bukan ke masa lalu. Walaupun zaman sudah berubah, tapi sistem tidak boleh seperti masa lalu. Sistem pun juga harus berubah. Karena dengan pemahaman ini, saya dapatkan arti mendalam tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, belajar itu harus membentuk karakter peserta didik. Pendidikan di sekolah tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif saja, namun pendidikan dapat menuntut siswa untuk tumbuh kekuatannya kodrat anak sesuai zamannya. Jadi harus mendapatkan nilai-nilai yang dapat dia siap terjun ke masyarakat dan menjadikannya sebagai diri sendiri yang berkarakter. Lalu bermain. Perlu diketahui, pendidikan itu tidak kaku. Ya, dia harus bisa menyesuaikan anak. Ketika anak itu adalah zamannya bermain itu adalah kesenangannya dia, maka pendidikan bisa menghadirkan suasana bermain bagi siswa. Karena bermain merupakan kodrat anak. Dalam pembelajaran, bermain dapat mengasah pikiran, cipta, perasaan rasa, kemauan karsa atau karya, tenaga pekerti yang sudah ada pada anak. Yang berikutnya, berorientasi pada siswa. Pendidikan tidak memaksakan kepada anak untuk dibentuk, melainkan pendidikan berpihak sebagai tempat persemaian benih-benih yang tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi pembelajaran itu harus membantu siswa, mengantarkan siswa supaya siap nanti terjun kepada masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah merdeka belajar. Nah, inilah belajar itu harus menyenangkan, tidak membuat siswa takut, stres dan lain sebagainya. Belajar itu harus menyenangkan. Jika kita mengajar dengan merdeka, maka siswa pun belajar akan bahagia, senang dan menjalankan pendidikan dengan lebih baik. Jadi guru merdeka, siswa juga merdeka. Guru merdeka mengajar, siswa merdeka belajar sesuai dengan konteks budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Kesimpulannya yang saya dapat, siswa itu terlahir sesuai dengan kodratnya dan bukanlah sebuah kertas yang kosong. Maka sepatutnya sebagai seorang pendidik menerima keanekaragaman siswa dalam pembelajaran, dan siswa sebagai pusat pembelajaran menerapkan semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sungkuldo Imadio Mangunkarso Tuturi Handayani. Itulah arti dari pendidikan dan guru dalam melaksanakan pembelajaran terhadap siswanya. Ingat-ingatlah, saya pun juga harus mengingat melaksanakan apa semboyan tentang pendidikan Indonesia. Maju terus Indonesia, maju terus siswanya, semangat mengajar, guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.